Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau coba menangani showcase Polytron ya, yang kata pemiliknya itu mesinnya nggak ada suara bunyi ya. Langsung aja eksekusi ke bagian belakang. Nah, ini karena nggak jalan ya, saya copot untuk bagian box terminal. Saya mau coba melangsungkan mesin ya tanpa konektor relay. Nah, karena biasanya kerusakan ada pada relay, jadi saya mau memastikan mesin ini masih hidup atau tidak ya, karena saya belum bawa relay yang penggantinya. Saya akan cek mesin ini hidup atau tidak menggunakan cara tanpa relay ya. Nah, ini kan ada relay yang di soketnya kanan ya. Nah, yang untuk bawah itu overloadnya yang atas itu kanan kiri. Nah, kanan kiri itu dia pakai yang running kanan ya. Ini ya, ini colokannya kita siapin, kita cabut dari terminal tadi colokannya, kita kasih soket ya. Caranya seperti ini nih triknya. Ini yang bawah kita hubungkan atau bisa menggunakan overload juga. Nah, yang satunya berarti kita masukkan ke kanan ya, karena di soketnya, di relaynya itu dia menggunakan soket running kanan ya, bagian kanan. Jadi buat startingnya nanti berarti yang kiri. Nah, ini untuk startingnya ya. Jadi ini tips menghidupkan kompresor tanpa relay ya. Nanti teman-teman bisa nyobain di tempat masing-masing ya. Misalkan tidak ada relay, mau ngetes mesin itu seperti ini cara tes mesin kulkas itu. Nah, ada caranya ya, nggak langsung colok aja. Nah, ini yang starting kita colek ke running ya. Nah, untuk bagian yang bawah atau yang overload dia sendiri, dia jangan diganggu gugat. Nah, yang ini biarkan dia terkonek ya tanpa kita apa-apain ya. Nah, untuk triknya, nah yang kanan ini yang kecolokan, nah, di kabel ini warna hijau ya, nanti dicolek ke warna putih. Nah, ini kan menurut soket relaynya. Nah, ini ada S sama M ya. Nah, S itu startingnya dan M itu runningnya. Kita mengikuti bekasnya aja karena ini running yang kanan mesinnya. Jadi kita siapkan colokan ke yang bawah kamernya sama yang kanan itu runningnya ya. Nah, ini startingnya nanti kita colek pada saat steker kita colok. Saya colok, kemudian kita colek. Nah, seperti ini pasti ada percikan api. Nah, ini ampere menunjukkan satu dulu ya, nanti dia setelah ini berhasil ya. Maksudnya caranya emang seperti ini teman-teman, jadi bisa praktekkan. Jadi tanpa relay pun bisa, hanya sebatas untuk mengecek mesinnya masih bagus atau tidak ya. Untuk jangka panjang tidak boleh seperti ini. Nah, ini tanpa relay kulkas hidup. Nah, ini relaynya ya, saya copot. Nah, nanti kerusakan berarti sudah jelas ada pada relaynya. Nanti kita ganti relay, kemungkinan besar kulkas ini akan bagus kembali ya. Showcase ini kulkas atau showcase sama aja ya, sistem kerja mesinnya seperti ini konektornya. Jadi pada intinya, nah ini harus panas nih, ini harus panas. Kalau mesin itu running bener-bener freonnya bagus, itu yang pipa press ini dorong harus panas sampai ke filter sana. Ini saya pasang kembali ya seperti sebelumnya, saya pasang kembali. Nah, ini overload yang saya bilang tadi bawah ada itu langsung power ya. Nah, kita pasang lagi seperti semula, tapi dengan catatan kita harus mengganti relay ini nih yang hitam dengan yang baru. Jadi saya yakin kulkasnya nanti akan bagus lagi. Nah, untuk memilih relay ini juga harus teman-teman perhatikan. Misalkan ada runningnya yang soket kanan, ya soket kanan lagi. Nah, ini untuk grounding atau arde yang warna kuning ya.
Takutnya teman-teman bertanya buat apa yang masih baru terjun. Nah, ini untuk arde dia ke body. Nah, nanti kita tutup kembali untuk bagian panel listriknya ya, terminal listrik. Nah, ini untuk tutup mesin, kita rapikan kembali. Nah, ini sudah saya cuci juga, saya rapikan. Relay juga sudah terpasang dan overloadnya sudah terpasang, tinggal kita tutup ya. Kita tutup, kemudian sebelum saya tutup saya mau coba lagi menggunakan ampere ya. Selektornya ingat ya di jarum ampere ya, kaitkan di salah satu power. Kalian boleh dikaitkan di power yang overload bawah atau yang di relay yang hitam ya, salah satu aja. Oke, saya colokin ke power 220. Nah, ini ya, dia sudah running, yang nilai ampernya semakin turun. Kipas blower juga untuk membuang panas dia akan berjalan, jadi kita bisa katakan ini sudah normal ya. Jadi cara tips cara menghidupkan kompresor tanpa relay seperti itu ya. Oke, ini udah saya rapikan, udah saya posisikan lagi ke semula. Nah, ini angin udah mulai berasa dingin. Nah, di sini juga udah timbul-timbul kembang es ya di showcase ini. Jadi kemungkinan besar ini saya colokin baru sekitar 5 menit sampai 10 menit ya udah mulai dingin. Nah, nanti setelah semakin lama akan semakin banyak bunga es, semakin dingin ya. Di sini juga ada angin panas yang ditiupkan untuk pendinginan mesin dan kondensor. Jadi ini udah oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.